Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arjan pada edisi 18 Maret 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan. Yang terangkum dari tim redaksi di antaranya: seorang pedagang kaki lima dikecam warganet setelah terekam mencampur air hujan pada makanan yang dijualnya. Seorang pedagang kaki lima yang mengesampingkan kebersihan dagangannya membuat geger warganet setelah terekam menggunakan air hujan sebagai bahan untuk mencampur makanan. Dalam video yang beredar, terlihat pedagang yang menggunakan kaos berwarna putih tersebut tengah menampung air hujan dalam sebuah wadah botol. Setelah itu, dengan memperhatikan keadaan sekitar yang sepi, ia pun menuangkan air hujan tersebut ke dalam pancinya. Sontak video itu menuai reaksi dari warganet. Banyak yang menyayangkan aksi tak terpuji pedagang itu, apalagi seperti diketahui bersama bahwa air hujan sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi. Melangkah ke berita selanjutnya. Sekelompok pelajar di Sulawesi Utara viral setelah melakukan tindakan buli disertai dengan kekerasan. Sekelompok pelajar sekolah menengah viral di media sosial setelah terekam melakukan kekerasan kepada seorang remaja perempuan yang terlihat mengenakan kaos putih dalam rekaman yang beredar. Sejumlah pelajar yang diketahui berasal dari sekolah Don Bosco Bitung, Sulawesi Utara tersebut terlihat beberapa kali melayangkan pukulan dan tendangan secara beramai-ramai kepada remaja berkaos putih itu. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak sekolah terkait peristiwa itu, namun rekamannya telah viral di media sosial dan menuai tanggapan negatif dari warganet. Melangkah ke berita berikutnya. Akibat merasa tertipu, Wakil Gubernur Maluku Utara mengamuk pada pelantikan pejabat provinsi. Peristiwa kericuhan terjadi saat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba memberikan sambutan pada acara pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Saat acara pelantikan tersebut berlangsung, Wakil Gubernur Maluku Utara Ali Yasin tiba-tiba datang dan mengamuk. Belakangan diketahui penyebabnya karena merasa kesal tak diajak koordinasi terkait acara pelantikan tersebut. Sebelumnya telah disepakati pelantikan akan dilaksanakan di kantor gubernur, namun secara sepihak dipindahkan hingga akhirnya membuat sang wakil gubernur merasa kecewa. Beralih ke informasi selanjutnya. Seorang guru di Berau dibekuk kepolisian setelah melakukan pencabulan kepada 9 orang muridnya. NR, seorang guru SD di Sambaliung, Berau, dibekuk polisi dengan dugaan berbuat cabul terhadap 9 murid dan mantan muridnya. Kasus itu terbongkar pada Sabtu 14 Maret lalu saat korban mengadu ke orang tuanya. Tim Reskrim Polsek Sambaliung lantas mengamankan guru NR di rumahnya. Hingga kini terungkap ada 9 anak yang menjadi korban pencabulan guru tersebut. Berbekal iming-iming uang, NR melakukan aksinya mulai Juni hingga Agustus 2019 silam. Akibat perbuatannya, NR dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Melangkah ke penghujung berita. Akibat gaji pemain yang tak kunjung dibayar, PT Liga Indonesia Baru menjatuhkan sanksi kepada 5 klub Liga 2. Operator kompetisi sepak bola profesional di Indonesia, PT Liga Indonesia Baru, memotong subsidi untuk 5 klub Liga 2 2020 yang menunggak gaji pemainnya di musim lalu. Hal ini dipastikan setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bicara dengan Direktur Utama PT LIB Cucu Sumantri. Sebelumnya, ada 5 klub Liga 2 yang menunggak gaji pemainnya. Kelimanya adalah Mitra Kukar sejumlah 911 juta rupiah, Kalteng Putra 1,9 miliar rupiah, PSMS Medan 240 juta rupiah, PSPS Riau 781 juta rupiah, dan Perserang-Serang sejumlah 77 juta rupiah. Bahkan Kalteng Putra sampai menunggak gaji ofisial tim dan pelatihnya. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari. Setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di polling berita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Muhammad Arjan, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.